Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi mari kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Yesus, Jesus. Oh, Yaralabashte. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya.
Penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi kita katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, Jesus. Haleluya. Kau sungguh baik bagi kami. Kami buka hati kami, Yesus Tuhan. Ajar kami terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan pagi hari ini, supaya kami mengerti dan kami menangkap akan segala isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan terus berjalan mengikuti apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami, mereka yang mengikuti saat teduh pada waktu pagi hari ini Tuhan. Ketika kami membuka mata kami Tuhan, Kau sudah menyediakan berkat bagi kami. Tuntun kami Tuhan, urapi kami, bawa kami ke arah jalan-jalan terang-Mu yang sungguh ajaib Tuhan Yesus, supaya pada hari ini Tuhan kami tidak berjalan sendiri, namun kami mengikuti apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya kita semua dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja. Amin saudara, puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang akan saya ambil di dalam 1 Petrus 3 dari ayat 13 sampai ayat 17. Di situ tentang pertanggungan jawab iman kita. Nah saudara, jadi seberapa besar kita percaya dan mengenal Tuhan, sebanyak kita mengerti tentang firman Tuhan, maka itu yang akan dituntut bagi setiap kita untuk kita bisa melakukan kebenaran firman itu. Supaya apa saudara? Supaya dari setiap apa yang kita mengerti, dari segala apa yang kita tahu, maka kita bisa melakukannya. Supaya dari setiap apa yang kita katakan, itulah yang harus kita lakukan. Karena itu semua akan dituntut pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, kita lihat di dalam firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Yang sudah ada kita siapkan sama-sama, kita akan baca sama-sama 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah ini saudara, jadi ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan integritas yang Tuhan cari bagi setiap kita. Jadi ketika kita mempunyai satu iman kepada Kristus, kita berani mengambil satu resiko apapun yang harus kita hadapi. Yang penting kita terfokus, kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kegian kemari oleh angin. Nah ini, jadi kita terfokus oleh karena iman kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa kebenaran yang kita terima itu harus kita lakukan. Makanya ketika kita diperhadapkan dalam sesuatu yang terkadang menantang dalam setiap kehidupan kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa iman yang kita miliki itu benar iman di dalam Kristus. Tidak tergoyahkan oleh hal apapun. Meskipun dunia terkadang menawarkan hal yang kompromi, membuat kita kompromi, tapi biarlah kita mempunyai satu keyakinan iman teguh di dalam Kristus, supaya iman kita tidak diombang-ambingkan seperti gelombang lautan kian kemari di situ. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14, saya ingin bacakan buat kita semua. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik ataupun jahat. Segala perbuatan kita, baik ataupun jahat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itulah, biarlah kita tetap yakin kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan lagi di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?
Yang Tuhan Yesus cari adalah iman bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Apakah iman percayanya tetap ada di dalam Dia? Kalau hal demikian, maka segala sesuatunya itu akan kita benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar kembali bisa mempertanggungjawabkan setiap iman yang kita miliki. Iman yang dari Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan oleh hal apapun. Karena itulah yang Tuhan cari ketika Dia datang ke dalam dunia ini. Dia hanya mencari, adakah iman di dalam bumi? Adakah iman bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia ini? Mari saudaraku, saya ingatkan satu pujian bahwa kita senantiasa siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di hadapan kita. Kita angkat pujian ini sebelum kita akan akhiri pada pagi hari ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buatlah setiap kami menjadi siap senantiasa untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami kedapatan tidak bercacat celah dan kami mempunyai iman kepada Kristus. Kami mempunyai satu kuasa, kami mempunyai satu ketetapan iman kami. Punya satu integritas yang tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak terkontaminasi dengan situasi yang ada. Namun kami tetap memegang akan janji yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan siang dan malam, yaitu kebenaran firman-Mu. Supaya iman kami terus tetap bertumbuh semakin hari di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan iman kami dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku.